Sayyidina Abu Bakar Siddiq dikisahkan di dalam kitab Hayatus Sahabah, disusun oleh Syekh Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi. Hayatus Sahabah nama kitabnya. Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam silaturahmi ke rumah Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Nabi silaturahmi ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dipersilahkan Nabi masuk, duduk Sayyidina Abu Bakar dengan Rasul SAW. Terjadi obrolan. Tidak lama kemudian ada orang masuk ke rumah tanpa salam, tanpa mengucapkan salam, masuk ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kemudian berdiri di hadapan Sayyidina Abu Bakar, dia caci maki. Ada Nabi kita Muhammad SAW, ada Rasulullah di situ. Dicaci maki, diucapkan kata-kata yang kotor. Sayyidina Abu Bakar Siddiq diam, tidak membalas. Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Nabi tersenyum. Orang itu masih belum puas. Dia tambah lagi kata-kata yang lebih tajam, lebih menyakiti lagi. Sayyidina Abu Bakar tidak merespon, diam. Nabi tersenyum. Rasulullah SAW tersenyum. Akhirnya yang ketiga kalinya dia caci maki, dia berkata dengan perkataan yang buruk. Mungkin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sudah tidak mampu menahan emosi, terpancing juga. Akhirnya dibalas dengan cacian, saling maki, saling caci. Rasul sallallahu alaihi wasallam wajahnya berubah marah, wajahnya berwarna merah. Nabi keluar dari rumah Sayyidina Abu Bakar tanpa salam, menunjukkan Nabi marah. Ini keadaan seperti ini, kita secara tekstual, kita lihat secara visual aneh. Di saat Sayyidina Abu Bakar dicaci maki dan tidak membalas, Nabi tersenyum. Di saat Sayyidina Abu Bakar Siddiq membalas, Nabi marah. Maka ini orang yang caci maki sudah pergi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengejar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, mengejar Nabi sampai Nabi sudah dekat rumahnya. Dikejar Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mereka ini para sahabat tidak mau Nabi itu marah kepada mereka. Apapun alasannya. Mereka tidak bisa tidur nyenyak, tidak bisa makan enak. Kalau membuat Nabi SAW menjadi marah itu mereka tidak nyaman. Akhirnya dikejar. Sampai ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, tolong jelaskan kepada saya apa yang terjadi. Kenapa engkau marah kepada saya? Dan kenapa engkau tersenyum di saat dia mencaci saya? Maka Rasul SAW menjawab, Ya Abu Bakar, tadi ketika orang tersebut mencaci maki engkau tidak membalas, engkau sabar. Maka di saat itu Allah perintahkan malaikat dengan jumlahnya ribuan datang ke rumahmu sehingga rumahmu penuh dengan malaikat. Seluruhnya beristighfar kepadamu karena engkau sabar terhadap gangguan orang. Sabar. Makanya saya tersenyum. Tabasamtu, saya tersenyum bahagia, tersenyum bahagia, tersenyum bangga. Bahagia karena malaikat datang berdoa beristighfar kepadamu, saya bahagia, saya senyum. Bangga karena engkau mampu bersabar terhadap gangguan orang lain. Terus lantas kenapa engkau marah ketika aku membalas ya Rasulullah cacian tersebut? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, di saat engkau terpancing emosi dan engkau mengeluarkan kata-kata kotor, engkau juga mengeluarkan kata-kata celaan, maka malaikat yang ada itu pergi semua. Malaikat yang ada ribuan itu pergi semuanya, tidak tersisa. Ketika malaikat pergi, yang ada iblis.
Ketika iblis ada, saya Nabi Muhammad tidak mau berkumpul dengan iblis. Saya keluar. Ini yang Nabi katakan, al-ghadab minasyaitan. Emosi, kemarahan itu bagian daripada syaitan. Maksud marah di sini bukan berarti dilarang kita marah, tidak. Tapi kita tempatkan marah ke tempat yang paling mulia. Marah yang paling mulia, marah karena Allah, marah karena membela Nabi Muhammad SAW. Ini marah yang harus marah, berkaitan tentang hukum. Sehingga para sahabat ketika mendeskripsikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam la yaghdab li nafsihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah marah karena masalah pribadi, tidak pernah. Tapi Nabi marah ketika hak-haknya Allah dirusak, hukum Allah dilecehkan. Maka di saat itu la yajtari'u ahadun amamah. Maka di saat itu Nabi marah sehingga tidak ada seorang pun berani berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis yang menceritakan tentang kejadian tersebut bisa menjadi ilmu berharga bagi kita. Kalau ada orang celah secara pribadi, gak usah marah. Kita ingat dapat istighfarnya malaikat, dapat doanya malaikat, dapat perhatiannya Allah Subhanahu wa ta'ala.